warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Sanggaduhanto dengan NIM 042111233078. Nah, di sini saya akan membahas tentang problem solving dari permasalahan Migacuan. Nah, siapa sih yang tidak tahu dengan Migacuan? Migacuan adalah salah satu anak perusahaan PT Pestapora Abadi yang bergerak di bidang kuliner, berdiri sejak awal tahun 2016. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini, Migacuan berhasil menjadi tren dalam bidang makanan, terutama untuk kalangan anak muda. Cita rasa mie yang pedas membuat daya tarik yang unik bagi para peminatnya. Namun, masalah timbul ketika Migacuan diklaim belum mempunyai sertifikasi kehalalan. Nah, hal ini menyebabkan para konsumen bertanya-tanya, apakah produk-produk Migacuan itu halal atau tidak? Nah, bahkan ada beberapa dari mereka memboikot makanan dari Migacuan. Nah, meskipun pihak perusahaan menyatakan bahwa semua produk Migacuan halal, namun akan sia-sia jika tidak ada bukti yang jelas untuk memperbaiki citra nama dari Migacuan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan menganalisis dengan salah satu tools problem solving, yaitu The Forces Problem. Nah, The Forces Problem ini mempunyai 4 langkah. Yang pertama, contain the problem. Yang kedua, find cause of the problem. Yang ketiga, correct the problem. Dan yang keempat, control the problem. Nah, kita akan membedah satu-satu. Nah, yang pertama yaitu contain the problem. Di sini dijelaskan bagaimana perusahaan membatasi masalah agar tidak menjalar kemana-mana. Nah, dalam permasalahan Migacuan ini seharusnya pihak Migacuan segera melakukan pendaftaran seluruh komponen bisnisnya agar memperoleh sertifikasi halal yang jelas. Nah, untuk yang step kedua yaitu find cause of the problem, pihak Migacuan harus melihat akar permasalahannya. Mengapa sih Migacuan itu sulit untuk mendapatkan sertifikasi kehalalan? Nah, dilihat dari akar permasalahan tersebut, ternyata permasalahannya adalah di mana semua nama produk Migacuan bernama horor, atau lebih tepatnya nama-nama hantu di Indonesia seperti mie setan, mie iblis, bahkan es gendruwo sendiri. Nah, nama produk ini yang mempersulit Migacuan memperoleh sertifikat kehalalan. Untuk yang langkah ketiga tersebut yaitu correct the problem. Nah, kualitas dan kenyamanan pelanggan adalah hal yang terpenting dalam industri makanan. Maka dari itu, masalah sertifikasi ini harus segera diselesaikan dengan jelas yang akan berpengaruh pada konsumen. Agar masalah sudah diketahui, maka selanjutnya kita akan memperbaiki masalah tersebut. Dengan cara apa? Mengganti nama-nama tersebut, karena nama-nama tersebut menghambat proses kehalalan di MUI, dan mengganti dengan nama yang sesuai dengan kriteria aturan dari MUI. Tidak hanya itu, perusahaan harus memastikan semua proses bisnisnya yang dijalankan halal. Nah, untuk yang terakhir yaitu control the problem, yang keempat. Agar permasalahan tidak terjadi lagi dan mengurangi adanya resiko tuntutan dari konsumen, maka Migacuan harus terus-menerus memantau kualitas proses bisnisnya, mulai dari pasokan bahan baku, pemrosesan produk, hingga sampai dengan tangan konsumen berkualitas baik. Nah, pihak manajemen juga harus memastikan perizinan-perizinan lainnya seperti perizinan tempat, perizinan usaha, perizinan kehalalan seperti permasalahan tadi, dan yang lainnya. Nah, hal ini akan berbanding lurus dengan kepercayaan para konsumen. Jika kepercayaan konsumen dapat dijaga, maka akan meningkatkan penjualan dan kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Untuk menerapkan analisis masalah forces tadi, kita memerlukan 4C skill juga, yaitu komunikasi, creativity, kolaborasi, dan critical thinking. Nah, mengapa ini penting? Nah, komunikasi, semua pihak yang ada di perusahaan harus mempunyai skill komunikasi yang baik karena akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan komunikasi yang baik, maka semua informasi akan mengalir dengan tepat dan jelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu creativity. Kreativitas juga diperlukan karena ketika terjadi masalah, maka akan ada banyak opsi, pikiran, ide, atau jalan keluar. Tidak hanya itu, kreativitas yang tinggi bahkan bisa menciptakan sesuatu seperti rencana baru atau produk baru. Nah, untuk kolaborasi sendiri, perusahaan harus mampu memahami situasi seluruh bagian dari bisnisnya. Dengan kolaborasi,
perusahaan mampu untuk memahami permasalahan dan memecahkannya dengan tim. Nah, untuk yang step keempat, skill keempat ini cukup riskan ya, yaitu critical thinking, yaitu berpikir secara kritis. Berpikir kritis ini penting untuk mengevaluasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang bersifat lebih kompleks lagi, bahkan secara rasional dan paham akan segala konsekuensinya. Nah, sekian pembahasan dari saya terkait permasalahan Mega Cuan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.